Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bahwa saya berkewajiban selaku Ketua Pokja PKL SMK Negeri 1 Kota Blitar akan menyampaikan implementasi kurikulum 2013 SMK pada praktek kerja lapangan SMK Negeri 1 Kota Blitar. Saya Nur Hadi Saputro akan menyampaikan hal tersebut. Diharapkan nanti siswa manakala ada pertanyaan yang belum jelas, silahkan nanti bisa tanya langsung kepada saya, baik lewat daring atau lewat luring tatap muka. Struktur Pokja PKL SMK Negeri 1 Blitar, Kepala Bapak Dr. Andes Sugiyadi MPD, Wakasek Kurikulum Bapak Muhammad Agus Bastomi SPD, Wakasek Humas dan Industri Bapak Sigit Widodo ST, Wakasek Sarana Prasarana Bapak Agus Trianto SPD, Wakasek Kesiswaan Bapak Edi Suroso SPD. Sedangkan Ketua Pokja PKL saya sendiri Nur Hadi Saputro SPD Master of Engineering, Pokja BKK Bapak Agus Widodo ST, Sekretaris 1 Pokja PKL Bapak Muhammad Ridwan ST, Sekretaris 2 Pokja PKL Bapak Muhammad Sofan Hadi. Sedangkan beberapa program keahlian masing-masing pembimbingnya dari DPIB Bangunan Bapak Eko Purwanto SPD, kemudian BKP Bapak Fitriana Kuntoro Aji SPD, dari TAV Bapak Muhammad Subegan ST, TEI Bapak Siswandi ST, TITL Ibu Puji Lestari ST, dan Bapak Budi Jati Purnomo ST. Sedangkan dari TPM Bapak Muhammad Ridwan dan Bapak Aris ST. Kemudian dari TKRU Bapak Heri Siswanto SPD, dari TKJ Bapak Arif Priambodo ST, dari TP3R dan TP3TV yaitu Bapak Agus Zubaidi Israel S.Ikom. Selanjutnya, implementasi kurikulum 2013 yang dipakai pada SMK ada beberapa peta konsep, namun kita nanti akan tertuju pada pedoman PKL peserta didik SMK, karena untuk mulai dari spektrum keahlian, kemudian analisis standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, kompetensi dasar, analisis materi, analisis penerapan model pembelajaran, analisis penilaian hasil belajar, penyusunan silabus, penyusunan prota, promes, dan RPP, peer teaching, pengelolaan dan pelaporan
PHB ini adalah di wilayah konsentrasinya dari Wakasek kurikulum. Sedangkan saya nanti akan menyampaikan lebih jauh tentang pedoman PKL peserta didik di SMK. Baik, anakku sekalian, bahwa rasional dari PKL di awal sudah kita sampaikan bahwa PKL itu harus mencakup dari beberapa segi. Salah satunya yang akan menjadi titik berat di sini adalah nilai karakter utama dan pengintegrasian dari penguatan pendidikan karakter. Kita ketahui bahwa poin yang ketiga ini PPK berbasis masyarakat dalam PKL. Sebenarnya PPK itu ada 3. Yang pertama berbasis kelas, yang kedua berbasis sekolah, yang ketiga berbasis pada masyarakat. Kita tertuju pada yang berbasis masyarakat. Nah, dengan demikian nanti akan mewarnai dari profil lulusan yang ada di SMK. Profil lulusan tersebut yaitu harus menunjukkan sikap yang beriman, bertakwa, dan berbudi pekerti luhur. Hal ini sesuai dengan nilai utama dari karakter yang kita sebut dengan 5 nilai utama karakter. Adanya religius yang pertama, kemudian nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Dengan demikian, dari kelima tersebut harus merupakan satu kesatuan yang mencerminkan adanya profil lulusan. Yang pertama harus beriman, yang kedua harus memiliki sikap mental yang kuat, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan produktif sesuai dengan bidangnya masing-masing, berkontribusi dalam pembangunan industri Indonesia. Ini artinya aplikasinya suatu saat. Suatu contoh, kita lihat dari gambar ini adalah ketika siswa melaksanakan di salah satu perusahaan nasional yang berada di Kota Sidoarjo, tepatnya di PT Sepindo Sidoarjo. Lanjut anakku sekalian, PKL sebagai sarana penguatan karakter berbasis masyarakat. Saking pentingnya hari ini tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 tentang PPK. Penyelenggaraan PPK pada pendidikan formal dilakukan secara integrasi dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Yang kita bahas nanti yang ekstrakurikuler. Kalau Anda mengetahui di salah satu perusahaan yang memproduksi dari pemipaan ini, tentu kita harus mempunyai tanggung jawab yang tinggi, harus peduli terhadap lingkungan. Satu contoh gambar yang demikian. Dari sini di awal siswa itu juga ditanamkan nilai-nilai karakter, salah satunya disiplin. Karena apa? Kalau kita sudah masuk di perusahaan harus menghindari 3 hal. Yang pertama, zero defect, zero accident, dan zero waste. Artinya harus tidak ada kerusakan, harus tidak ada kecelakaan, dan harus tidak ada limbah. Artinya limbah dibuat seminimal mungkin dari material bekas tersebut.
Kita ketahui dasar hukum dari praktek kerja lapangan. Mulai dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kemudian sampai dengan yang keempat, di sini ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang pembangunan sumber daya industri. Masih lanjutan dari dasar hukum PKL. Setelah tadi adanya undang-undang, adanya PP, yang berikutnya adanya Perpres nomor 8 tahun 2012, sampai ada Perpres berikutnya tahun 2017, disusul adanya Inpres tahun 2016, adanya Peraturan Menteri Perindustrian tahun 2017, yang nomor 9 adanya Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 36 tahun 2016. Lanjut anakku sekalian, bahwa di sini masih sekitar lanjutan dari dasar hukum PKL. Yang ke-10 adanya keputusan Dirjen Dikdasmen Kemendikbud nomor 4678-D-Kep-MK-2016 tentang spektrum keahlian pendidikan menengah kejuruan. Disusul yang terakhir keputusan Dirjen Dikdasmen Kemendikbud nomor 130-D-Kep-KR-2017 tentang struktur kurikulum pendidikan menengah kejuruan. Itulah dasar hukum yang ada pada praktek kerja lapangan. Oke, kita lanjut anakku sekalian, bahwa sesuatu hal kita harus mengetahui dari tujuan yang akan kita capai. Contoh tujuan daripada PKL. Apa sih tujuan daripada PKL? Yang pertama adalah memberikan pengalaman kerja langsung. Artinya ini pengalaman yang tidak didapatkan di bangku sekolah. Yang kedua, memberikan penguatan pendidikan karakter berbasis masyarakat. Maksudnya ada 3 nilai karakter tadi yang berbasis pada kelas, sekolah, dan ini adalah pada aplikasi yang ada di masyarakat. Yang berikutnya menanamkan etos kerja. Sudah barang tentu etos kerja yang ada di sekolah dengan etos kerja yang ada di industri itu sangat berbeda. Yang berikutnya memenuhi hal-hal yang belum dipenuhi agar sekolah mampu mencapai kebutuhan standar kompetensi lulusan tersebut. Maksudnya bahwa tidak semuanya standar kompetensi kalau sekolah SMK itu didapat di bangku kelas atau sekolah. Tapi realnya standar kompetensi lulusan itu akan dipenuhi dari dunia usaha, dunia industri, institusi pasangan atau instansi pemerintahan. Yang berikutnya mengaktualisasikan penyelenggaraan PSG yang terbentuk dalam PKL, yang mana ini adalah mengaplikasikan dari sistem-sistem yang ada di SMK, adanya latihan kerja yang ada di tempat PKL, yaitu tepatnya di dunia usaha, dunia industri. Setelah kita mengetahui tujuan, maka akan kita lanjutkan untuk mengetahui manfaat. Apa sih manfaat daripada PKL itu? Untuk siapa saja manfaat itu? Akan dipakai untuk diri sendiri, yaitu sekolah SMK, dipakai untuk Direktorat
pembinaan sekolah menengah kejuruan, dipakai untuk dinas pendidikan, manfaatnya juga akan dirasakan oleh dunia usaha, dunia industri. Inilah penjabaran dari manfaat untuk peserta didik. Salah satunya untuk mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh dari sekolah. Artinya aplikasi dari apa yang kita dapatkan di bangku sekolah kita aplikasikan ke tempat PKL. Yang kedua, menambah wawasan dunia kerja. Kita ketahui wawasan dunia kerja akan kita dapat ya di dunia kerja, bukan di bangku sekolah. Kemudian yang ketiga, menambah dan meningkatkan kompetensi serta dapat menanamkan etos kerja yang tinggi. Anakku sekalian, bahwa etos kerja yang tinggi ini kita ketahui bersama hanya ada di dunia usaha atau dunia kerja. Karena apa? Karena mereka dituntut adanya produksi. Yang berikutnya memiliki kemampuan produktif sesuai dengan kompetensi. Maksudnya ini nantinya kemampuan produktif ini kemampuan dari prakteknya yang akan diperoleh di tempat PKL. Mengembangkan kemampuan sesuai dengan bimbingan. Bimbingan dari mana? Bimbingan dari pembimbing industri. Sudah barang tentu nantinya setiap siswa akan dibimbing oleh seseorang utusan dari industri tersebut. Selain manfaat bagi siswa, PKL itu juga bermanfaat bagi sekolah. Adanya jalinan hubungan antara sekolah dengan industri, meningkatkan kualitas lulusan, juga adanya sinkronisasi kurikulum. Barangkali kurikulum antara sekolah dan di industri itu belum match. Untuk itu harus adanya sinkronisasi dengan adanya PKL tersebut. Juga akan memperkuat pendidikan karakter seperti yang awal disampaikan tadi, agar masyarakat kita tumbuh lebih berbudaya industri. Artinya tidak malas-malasan sebagai warga bangsa. Juga meningkatkan daripada kualitas lulusan. Sudah barang tentu untuk poin yang kelima ini, manakala kita bisa menempati tempat PKL yang qualified. Manfaat PKL juga dirasakan oleh dunia usaha, dunia industri, instansi, institusi, yang mana hal ini siswa yang PKL itu juga bisa dipakai untuk membantu promosi daripada produk yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Juga merupakan masukan yang positif dan konstruktif yang dilakukan oleh siswa, oleh sekolahan atau instansi dari dinas pendidikan. Berikutnya juga manfaat peserta PKL itu juga bisa mengoptimalkan dari produknya, outputnya. Namun hal ini pasti bagi peserta PKL yang masuk kualifikasi yang bagus. Artinya kita jangan sampai merepotkan dari DUDI, tetapi kita berusaha keras untuk membantu sepenuhnya dengan tanggung jawab yang tinggi terhadap apa yang kita kerjakan. Juga manfaat daripada PKL itu banyak tenaga kerja, manpower dari suatu perusahaan atau DUDI itu yang
berasal dari siswa yang pernah PKL di tempat tersebut. Untuk itu pemerintah juga ikut menjembatani antara DUDI dengan sekolah dengan muncullah Inpres nomor 9 tahun 2016. Karena kita ketahui pendidikan di SMK itu juga suksesnya, majunya dari adanya keberadaan DUDI. Setelah kita mengetahui dari manfaat, maka kita harus mengetahui daripada fungsi daripada PKL. Anak-anakku sekalian, Anda termasuk orang yang beruntung diterima di SMK Negeri 1 Kota Blitar. Karena apa? Karena fungsi daripada PKL itu salah satunya memantapkan daripada kompetensi. Yang kedua yaitu merealisasikan daripada PSG. Kita ketahui dualing ini hanya dilakukan antara sekolah dan dunia usaha, dunia industri dalam bentuk adanya MOU. Contoh, sukulan kita di jurusan otomotif, suatu contoh itu sudah bekerja sama membuka kelas dengan Mitsubishi. Kemudian di jurusan TAV membuka kelas dengan PT Sharp. Dan juga banyak sekolah-sekolah di luar Kota Blitar yang membuka kelas industri. Itulah realisasi daripada adanya PSG lewat PKL. Oke, sudah barang tentu ketika kita nanti melaksanakan dari PKL, yang pertama harus adanya adaptasi yang bagus. Adaptasi yang bagus itu diawali daripada pengamatan, kemudian menirukan tindakan apa yang diinginkan oleh pembimbing di industri, meniru dari keterampilannya, karakternya, budaya kerjanya, sikap kerjanya, itu harus kita tiru. Yang berikutnya harus ketika kita melakukan praktek awal itu harus minta bantuan dan pengawasan dari pembimbing yang ada di industri tersebut. Selanjutnya ruang lingkup adaptasi di PKL tersebut yaitu adanya bekerja secara mandiri. Kalau kita sudah minta bantuan, tahap berikutnya yaitu kita harus bekerja secara mandiri. Dan yang terakhir kita harus bisa mengaktualisasikan dan mengeksplor dari apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita ketahui. Untuk itu maka harus dikembangkan. Dan inilah yang akan dituntut oleh kita semua untuk mengembangkan dari kemampuan diri kita. Selain nilai-nilai daripada positif apa yang akan kita jalin dengan perusahaan, peluang tersebut, namun kita juga tidak menutup kemungkinan adanya ketidakselarasan antara sekolah dengan dunia industri, dunia usaha, institusi atau instansi. Itu terjadi. Kita tidak menutup mata. Hal itu terjadi karena apa? Salah satu contoh kita ambil adanya yang terakhir, misalnya rendahnya soft skill peserta didik. Maksudnya di sini ini adalah bukan keterampilan, tapi adalah karakter tersebut. Ada beberapa pola penyelenggaraan PKL. Jadi pelaksanaannya yang pertama bisa berupa harian sekitar 120 sampai 200 hari. Ada yang berupa mingguan sekitar 24 sampai 40 hari. Ada yang bulanan sekitar 6
bulan sampai 10 bulan. Inilah yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Kota Blitar. Kita memilih yang 6 bulan sampai 10 bulan. Sukulan kita setelah memilih 6 bulan selama PKL, 6 bulan itu kita juga pernah melaksanakan 6 bulan langsung di industri, dan yang tahun terakhir kita melaksanakan pola yang demikian. Jadi 3 bulan di industri, kemudian 3 bulan mereka itu di sekolah, kemudian disusul lagi 3 bulan di industri. Jadi total waktunya 6 bulan. Namun pada masa yang akan datang sangat memungkinkan kita desain polanya yang 6 bulan langsung. Perhatikan alur pelaksanaan PKL anakku sekalian, sehingga nanti ketika waktunya PKL Anda nanti sudah tidak mengalami kebingungan. Yang pertama yaitu adanya perencanaan PKL. Perencanaan PKL ini hampir mutlak dilakukan oleh pihak sekolah lewat Pokja PKL. Hanya Anda nanti sebelum melaksanakan PKL nanti Anda harus adanya pembekalan yang dilaksanakan oleh Pokja PKL. Kemudian waktu pelaksanaan PKL ini kita sudah menentukan daripada kapan Anda nanti harus berangkat, pastinya setelah bulan Desember. Ya, perkiraan nanti bulan Desember akhir 2020. Yang berikutnya penilaian dari PKL. Penilaian PKL ini dilakukan oleh pihak DUDI. Perlu Anda ketahui semua bahwa nanti ketika pembekalan Anda akan memperoleh topi, memperoleh blok note, memperoleh jurnal. Ada perusahaan-perusahaan tertentu dan ada jurusan tertentu nanti harus membuat dari makalah sebagai penilaiannya yang diperlukan oleh sekolah atau diperlukan juga oleh DUDI. Kita patut bersyukur anakku sekalian bahwa di sekolah SMK Negeri 1 Kota Blitar ini sudah mempunyai 158 DUDI yang sudah bermitra PKL dengan sekolah kita. Satu ambil contoh, di jurusan bangunan itu ada 37 DUDI untuk 2 jurusan yaitu DPIB dan BKP. Selanjutnya ada 32 DUDI di jurusan elektro. Ada 21 DUDI di jurusan listrik. Ada 12 DUDI di jurusan mesin. Ada 25 DUDI di jurusan TKR otomotif. Ada 18 DUDI untuk praktek di jurusan BC dan ada 9 DUDI untuk jurusan TKJ. Perhatikan sekali lagi anakku sekalian dari timeline infografis ini bahwa penyebaran DUDI rata-rata di Jawa Timur, meskipun masih ada DUDI yang di Jawa Tengah, juga ada DUDI yang ada di Jakarta. Kita ketahui anakku sekalian bahwa kita memberangkatkan rata-rata di Jawa Timur. Suatu contoh, di kota dan Kabupaten Blitar ada 63 DUDI. Kemudian yang tersebar di Surabaya ada 6, Sidoarjo ada 7, Mojokerto ada 5, Malang ada 23, Tulungagung dan Trenggalek ada 15 DUDI, Kediri dan Jombang ada 18 DUDI. Di sini juga saya sampaikan juga jurusan apa saja dari DUDI yang ada di kota tersebut menampung dan daya tampungnya untuk siswa SMK 1 Kota Blitar ini.
Perencanaan program PKL ini dilaksanakan oleh kurikulum Wakahumas, kemudian Pokja PKL. Pemilihan kompetensi dasar dari kompetensi keahlian tersebut ini dilaksanakan oleh pihak sekolah yang mana dilaksanakan oleh Pokja PKL bersama dengan DUDI pasangan. Ini dilaksanakan sebelum siswa berangkat PKL, tepatnya pada waktu pemetaan atau pada waktu mencari tempat DUDI. Ini masih sama, lanjut dilaksanakan oleh Pokja PKL. Keterangan dari penilaian karakter ini sudah disiapkan oleh Pokja PKL. Salah satu kewajiban dari Pokja PKL bersama dengan dibantu oleh pembimbing dari jurusan yaitu mengadakan pendataan ke DUDI sekaligus menetapkan kompetensi-kompetensi yang akan dipelajari di DUDI tersebut, sehingga ketika siswa PKL sudah sesuai dan match dengan apa yang sudah ditetapkan bersama antara sekolah dan DUDI. Inilah bentuk form yang disiapkan oleh Pokja PKL, adanya kompetensi dasar, topik pekerjaan, ada karakter, kapan pelaksanaannya, di mana DUDI-nya. Bentuk sertifikat ini dicetak oleh Pokja PKL, namun begitu juga banyak industri-industri itu yang peduli untuk mencetak dari sertifikat tersebut. Hal ini memang kewajiban daripada DUDI, namun Pokja juga antisipasi untuk membantu mencetak sertifikat PKL siswa. Lanjut, bentuk lembar yang kedua dari sertifikat tersebut. Di sini ada nilai karakter, bahwa nanti ada centangan nilainya cukup, baik, dan amat baik. Juga nilai dari KD-KD yang akan dipraktekkan atau yang dipelajari di industri DUDI tersebut, utamanya yang di sini terkait dengan KD praktek. Di awal sudah saya sampaikan bahwa di SMK kita, SMK 3 tahun, pola yang dipilih 6 bulan untuk PKL, dan nanti akan kita laksanakan pada semester 4 dan 5. Semoga saja pada COVID-19 ini segera berakhir. Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Siswaku sekalian, bahwa sebelum Anda berangkat PKL ke DUDI, pasti dari Pokja PKL akan melaksanakan pembekalan yang antara lain dapat Anda lihat semuanya, apa saja nanti yang akan disampaikan di pembekalan. Slide ini merupakan tugas pembimbing jurusan sesuai dengan jurusanmu masing-masing, dan di depan sudah saya sampaikan siapa pembimbingnya dari jurusan tersebut. Kewajiban dari peserta PKL yaitu mengisi jurnal kegiatan PKL ataupun juga membuat dari makalah paper
yang disyaratkan oleh pembimbing industri, ada yang membuat jurnal, ada yang membuat paper atau makalah. Hal ini nanti seperti apa pengisiannya, pembuatannya akan dijelaskan oleh Pokja atau juga pembimbing, baik pembimbing industri atau pembimbing dari jurusan. Demikian bentuk form dari jurnal kegiatan PKL. Di awal sudah saya sampaikan juga bahwa ada sebagian industri atau jurusan yang mereka menuntut adanya paper atau makalah dengan prosedur selingkungan atau tata cara penulisannya sesuai dengan form berikut ini. Perlu siswa pahami sekalian sebelum Anda berangkat PKL bahwa ada petunjuk umum bagi peserta PKL. Yang pertama, Anda harus memahami peraturan tata tertib yang ada di tempat PKL. Demikian pula Anda harus menandatangani atau sanggup melaksanakan tata tertib atau aturan yang disiapkan di tempat PKL di DUDI tersebut. Yang terakhir juga Anda harus menulis, mengisi jurnal atau paper yang sudah disiapkan, baik yang disiapkan dari sekolah ataupun yang disyaratkan dari DUDI. Setelah itu peserta PKL harus mempunyai identitas daripada perusahaan. Hal ini dapat berupa kartu anggota atau juga bisa fingerprint atau berbentuk ceklot. Ini pasti ada dari perusahaan tersebut. Di samping itu dari pihak Pokja juga nanti disertai dengan adanya presensi. Juga peserta PKL jangan sekalipun Anda tidak mengenal, tidak familiar, harus care dengan staf karyawan yang ada di DUDI tersebut. Di samping itu harus mengetahui dan memakai APD, alat pelindung diri. Juga harus mengetahui daripada K3, keselamatan kesehatan di tempat kerja. Artinya Anda harus aman buat Anda, aman buat orang lain, dan aman buat alat atau bahan yang Anda kerjakan. Siswaku sekalian, bahwa mitra kerjasama PKL SMK Negeri 1 Kota Blitar juga salah satu perusahaan itu yang sudah standar Jepang, memang pemiliknya, ownernya orang Jepang, maka budaya kerjanya adalah budaya Jepang. Maka budaya Jepang itu mereka menanamkan dari 5S yang sering kita kenal, Sairi, Saiton, Saiso, Saiketsu, Shitsuke. Dalam bahasa Indonesianya ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Ini harus benar-benar kita pahami dan benar-benar harus kita laksanakan bersama. Sertifikat dari DUDI yang sudah saya sampaikan di depan bisa jadi itu dicetak oleh DUDI sendiri, bisa jadi dibantu oleh sekolahan, jadi industri tinggal mengisi dan menandatangani. Siapa yang memperoleh sertifikat atau yang lulus dari PKL, yaitu salah satunya syarat adalah dia kehadirannya 95% hadir. Kita ketahui, kita jangan sampai siswaku sekalian memperoleh nilai di bawah dari 70. Kalau nilai di bawah dari 70 ini
berarti PKL-nya gagal. Namun sebelum PKL gagal itu biasanya ada industri yang mau mengkonfirmasi lebih dulu ke pembimbing sekolah atau ke Pokja. Berarti dia ada pelanggaran. Pelanggaran bisa jadi pelanggaran kecil atau pelanggaran besar. Pelanggaran kecil dikembalikan sementara sebelum berakhir PKL ke sekolah. Terus kemudian sekolah nanti membimbing siswa tersebut kemudian dikembalikan lagi ke DUDI. Pelanggaran yang berat berarti pelanggaran yang dikembalikan tetap oleh DUDI sebelum siswa tersebut berakhir masa PKL-nya, berarti siswa tersebut gagal PKL. Gagal PKL berarti tidak bisa naik kelas. Demikian form ini yang akan dipakai untuk menginput. Selanjutnya dari input nilai tersebut akan dicetak ke dalam sertifikat yang sudah kita siapkan atau DUDI yang akan membuatkan. Sebagai umpan balik penilaian dan peminatan PKL siswa pada kesempatan yang sekarang ini akan kami ajukan beberapa pertanyaan. Diharapkan hasil penilaian dan peminatan ini semata untuk mapping PKL siswa baru yang tahun ini 2021-2022 dan akan PKL di tahun pelajaran 2022-2023. Adapun ada beberapa pertanyaan dan nanti ada beberapa jawaban di situ nanti akan dijawab ya, tidak, atau ragu. Yang pertama, apakah Anda punya tujuan PKL? Yang kedua, apakah Anda ingin memberi kontribusi saat di tempat PKL? Yang ketiga, pernahkah Anda membantu kerjasama sebagai contoh dengan guru, sebagai contoh dengan orang tua ataupun orang lain untuk suatu pekerjaan yang terkait dengan pekerjaan besar atau proyek atau yang mendatangkan benefit? Pertanyaan lanjutan, umpan balik penilaian dan peminatan PKL siswa. Pertanyaan keempat, adakah skill atau pengalamanmu untuk membantu PKL? Yang kelima, adakah capaian yang ingin membuatmu bangga ingin PKL? Silakan jawaban dikoordinasikan dengan wali kelas di MPLS ini dan kirim di alamat sebagaimana link berikut. Demikian penjelasan dari saya seputar implementasi PKL. Sebagai akhir penutup, maka yang pertama, jaga karakter Anda selama menjadi siswa SMK Negeri 1 Kota Blitar dan atau ketika Anda melaksanakan PKL di DUDI. Yang kedua, siap melaksanakan PKL di luar kota atau Kabupaten Blitar. Dan yang ketiga, ketika Anda sudah menempati PKL di salah satu DUDI, instansi atau institusi, maka Anda tidak diperbolehkan untuk pindah tempat PKL. Dan yang terakhir, Anda harus memenuhi kehadiran 95%. Akhirnya, selamat belajar, semoga sukses. Jaga kesehatan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.